Allah yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ini surat At-Taghabun, surat 64 ayat 7. Dan firman Allah, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَيْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak berubat. Di surat Al-Muzammil ayat 17. Ayat 20-nya, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Tafsirnya, dalam ayat ini Allah mencela sikap dan perbuatan mereka. Mengapa mereka masih tidak mau beriman? Sedangkan bukti telah nyata menunjukkan adanya hari berbangkit. Ayat 21 sampai 22. 21-nya, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa mereka tidak mau mengakui bahwa Al-Qur'an itu kalam ilahi yang harus dimuliakan dan dipatuhi, serta mengakui bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Ayat 23-24-nya, wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Dalam ayat-ayat berikut ini Allah menerangkan sebab mereka tidak mau mengakuinya ialah satu, mereka dengki kepada Nabi Muhammad SAW atas kelebihan yang telah dikaruniai Allah kepadanya. Kedua, mereka takut kehilangan pengaruh dan kedudukan sebagai pemimpin bangsanya. Ketiga, mereka tidak mau mengganti kepercayaan yang telah dianut oleh nenek moyang mereka dengan kepercayaan yang lain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka oleh karena itu Allah mengejek mereka dengan kata-kata, berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih di hari kiamat nanti. Ayat 25-nya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, percaya kepada Al-Quran, serta mengerjakan ajarannya dengan baik sebaik-baiknya, maka mereka akan mendapat ganjaran dari Allah yang tak putus-putus abadi selama-lamanya. Kesimpulan, satu, Allah bersumpah hari berbangkit sungguh-sungguh akan terjadi. Kedua, manusia akan melalui beberapa tahap kehidupan dari kehidupan di dunia sampai mati, dan kemudian dibangkitkan kembali dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga atau neraka setelah diadakan tertutup. Ketiga, orang-orang kafir itu telah tertutup hatinya sehingga mereka tidak akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta percaya kepada Al-Quran. Keempat, bagi mereka azab yang pedih di akhirat. Kelima, bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta percaya kepada Al-Quran dan mengerjakan ajarannya akan mendapat ganjaran yang tak putus-putusnya, kekal abadi selama-lamanya. Penutup surat Al-Insyiqaq mengutarakan kejadian-kejadian permulaan terjadinya hari kiamat. Bagaimana balasan amalan yang baik dan perbuatan yang buruk, dan kepastian terjadinya hari kiamat yang ditentang oleh orang-orang kafir. Hubungan surat Al-Insyiqaq dengan surat Al-Buruj. Satu, kedua surat ini sama-sama menerangkan janji-janji Allah kepada orang-orang mukmin serta ancaman-ancamannya kepada orang-orang yang mengingkari seruan Rasulullah SAW. Kedua, dalam surat Al-Insyiqaq diterangkan sikap orang-orang musyrikin terhadap seruan Rasulullah SAW. Sedangkan surat Al-Buruj menerangkan sikap orang-orang musyrik dan tindakan-tindakan mereka yang biasa
mereka lakukan sejak dahulu terhadap orang-orang yang menerima seruan Rasul. Jadi kalau catatan saya sebenarnya proses kehidupan manusia itu adalah salah satu tanda bahwa kiamat pasti terjadi. Soalnya ada perubahan ya dari eh, dari air mani, terus kemudian jadi bayi, jadi anak-anak, remaja, dewasa, mati. Itu sebenarnya tanda. Tanda nggak mungkin kalau nggak ada hari akhir. Soalnya ada perubahan terus. Itu sudah menjadi tanda bahwa andaikan tidak ada ayat Quran pun, pikiran kita sudah bisa mencerna bahwa pasti ada hari akhir, hari kiamat. Nah, yang kedua, kalau catatan saya, ada 3 sebab yang menyebabkan seorang itu sering menolak kebenaran. Yang pertama karena dengki, bukan karena kebenarannya, bukan karena yang disampaikannya, tapi karena dengki aja, tidak suka pada Nabi Muhammad karena beliau dilebihkan oleh Allah. Nah, yang kedua, takut kehilangan pengaruh, takut kita tidak jatuh kedudukan kita. Itu juga menyebabkan orang susah menerima kebenaran. Gengsi lah. Ketiga, tradisi. Tradisi. Ya. Susah mengubah tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun. Walaupun tradisi itu keliru. Nah, ini 3 sebab ini yang menyebabkan seorang susah menerima kebenaran walaupun kebenaran itu nyata di hadapan. Paling besar itu takut kehilangan pengaruh. Cuma tadi susah meninggalkan tradisi-tradisi. Mungkin itu pelajaran. Kalau ada tambahan lainnya, maka ini sedikit nambahin. Yang poin 2 itu memang kalau kita baca sirah memang demikian ya, banyak petinggi-petinggi Quraisy atau orang-orang kafir Quraisy itu yang sebenarnya terhadap pribadinya Nabi Muhammad itu mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu memang al-amin, jujur. Bahkan mereka menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi, padahal mereka tidak sepaham satu akidah ya, tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi. Salah satunya yang nomor 2 itu. Jadi mereka kalau terhadap pribadi Nabi mereka yakin bahwa Nabi itu baik. Gitu. Nah, cuman mereka yaitu takut kehilangan pengaruh. Kayak Abu Lahab misalkan, pamannya Nabi itu kan juga kalau seandainya yang ditunjuk Nabi mestinya lebih layak dia daripada Nabi Muhammad. Itu perasaannya Abu Lahab begitu. Terus Abu Jahal itu kan julukannya Abu Hakam, bapak kebijakan, bapak maksudnya orang-orang itu kalau nyari solusi, nyari masalah, mereka punya masalah, mereka nyari solusi datangnya ke Abu Jahal. Jadi dianggap dia tokoh gitu ya, yang selalu memberikan nasihat-nasihat. Ya. Makanya julukannya kan Abu Hakam. Amr namanya, nama asli itu kan Amr atau Umar. Ya, makanya ada doa Nabi di antara 2 Umar gitu ya. Allah kuatkanlah Islam di antara 2 Umar. Nah, itu Abu Jahal itu ya, salah satu. Ya, itu julukannya kan Abu Hakam, bapak kebijaksanaan gitu. Jadi dia terkenal sebagai tokoh yang memberikan nasihat-nasihat. Nah, dia benci dengan Islam karena takut kehilangan pengaruh, takut nggak jadi tokoh lagi lah. Kayak Hakam, kayak Firaun. Kira-kira itu tambahannya mungkin. Ya itu mungkin peristiwa seperti itu sih mungkin akan terulang lagi ya di zaman sekarang. Dan itu kita takutkan ada pada diri kita. Karena kita ini sudah sedang di posisi yang mapan, dihormati. Tiba-tiba kita harus mengikuti orang-orang mungkin menurut kita di bawah kita ya. Nah itu yang kita takutkan. Makanya di Quran itu sampai ada doa ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana. Ya, ghillan itu kan kedengkian. Wala
Wala taj'alna fi qulubina, jangan kau jadikan hati kami ghillan, ada kedengkian terhadap sesama saudara kami. Itu salah satu mungkin yang bisa membantu kita sering-sering baca doa itu ya. Surat Al-Hasyr kalau nggak salah. Berapa tadi? Ayatnya berapa ya? Pokoknya Al-Hasyr itu kan nggak banyak ya. Pokoknya di lembar terakhir agak paling atas. Yang saya pernah simak tentang gil itu kayak daging yang susah dicabut gitu. Bisa di gil itu sifatnya kayak gitu. Kayak ya yang terisi juga nih gil ya. Pasti dibahas dari segi bahasanya tuh artinya ya kayak gitu dia kan ada serat daging yang sulit dicabut tuh gil dari kita segi mohon bahasa ya. Tuhan sama Ya, mungkin syukur Ustaz. Ustaz, kalau tadi kan maksudnya ada tahapan-tahapan ya Ustaz ya? Tahapan kehidupan. Tahapan kehidupan gitu. Jadi saya sekilas berpikir gini Ustaz, berarti kalau kita berdoa itu maksudnya apa ada hubungannya Ustaz? Maksudnya kita berdoa itu kan kadang kita mintanya cepat. Maksudnya ada hubungannya enggak dengan kayak gitu, padahal ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi sesuatu tuh ada tahapannya terjadi gitu. Maksudnya apa? Ada hubungannya itu mungkin bisa buat doa. Ya salah satu ada berdoa iya di antaranya tidak minta segera dikabulkan. Oh itu ada biasa Adabnya kalau kita dibaca di buku adab doa, salah satunya itu tidak buru-buru minta dikabulkan doa. Kok saya udah lama berdoa kok belum dikabul-kabul. Itu yang termasuk bagian dari adab. Karena sesuatu itu ada prosesnya kan. Ya, kita cukup ya. Iya, Ustaz. Sadaqallahu Sadaqallahul Azim. Subhanallah. Waalaikumsalam. Ini ayatnya ayat 10 tadi ya. 10 ya tadi. 10. Ini nih. Ya Kang, enggak Kang. Maaf ini katanya begitu. Yes. Udah biarin. Gimana caranya? Ya. Kemarin Mas Bayu mudik. Iya. Ke mana? Jogja. Jogja. Mobil, kereta. Mobil. Yes. Itu ada ya mudiknya? Iya. Semua satu keluarga. Iya. Oh, insyaallah. Jogja. Rumah saya terus ke mertua Ciamis. Oh, Ciamis. Berarti ke Jogja dulu. Ke Jogja dulu. Pulangnya. Jadi ke Jogja itu pas Ramadan itu, jadi Jumat pekan terakhir kan nanti udah nggak bisa di sini tuh. Sebelum orang-orang libur itu, kan kita cuti bersama hari Kamis kan? Kemana? Yang Ramadan berbagi hari apa? Kamis. Nah itu aneh udah nggak bisa, udah sampai Jogja. Relatifnya di Jogja ya. Kontennya di Jogja, +1 langsung ke Ciamis. Oh, Besoknya langsung ke Ciamis. Jadi lama di Jogjanya pas Ramadan itu. Pak, ketemu Pak Jokowi. Jokowi kan di Jogja juga kan, soalnya itu. Nggak apa. Nggak apa. Kalau mudiknya mestinya ke Solo dia kan? Solo ya. Kan langsung Solo. Boleh ke Solo. Solo sama Jogja. 2 jam. 60 kilo. Kajian dulu berarti mulai pekan depan ya, Dan? Iya. Kayaknya Awal bulan. Berarti bulan Kamis kayaknya. Kamis. Kamis nggak Senin itu.
Rabunya tanggal merah ya? Iya. Iya. Tanggal Kesaktian Pancasila. tanggal 1-nya tuh hari Rabu. Oh, jadi mulai bulan depan gitu ya? Jadi bukan hari Senin ya? Bukan Seninnya. Seninnya kan masih tanggal Minggu depan masih ada libur ya. masih 30 ya. Setelah itu nggak ada libur lagi sampai bulan Oktober. Sampai iya. Bahkan Natal juga aku lihat hari Karena Sabtu apa ya? Idul Adha jatuhnya Minggu juga kan? Iya. Ahad kan? Masya Allah. Habis itu puasa libur nggak ada lagi. Masih ada Sabtu Minggu Sabtu banyak. Minggu. Ini di komplek kajian Ahad pagi juga mulainya bulan depan. Semuanya rata-rata udah Syawal itu off. Mungkin biar enak itu jadwalnya kali ya. Iya. Iya. Ya apalagi kalau di komplek itu tetap minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga gitu. Jadi Iya. modelnya Gitu. kisruh kalau nggak dari awal bulan gitu. Jadi bukan tanggalnya tapi minggunya. Minggunya, pekan. Tempatannya juga ngadain acara juga mulainya tanggal iya habis yang libur-libur itu. Pertengahan minggu kayaknya agak kurang fleksibel ya. Ada liburnya. Apalagi kalau kajian rutin kan dia ngitungnya yaitu minggu pertama, minggu kedua ya. Rutin di kita Rutin. pekan 1 itu Mukhtarul Ahadis. Pekan kedua itu Safina. Dasar-dasarnya dulu pikir ya. Jadi pesantren aja ya. Ya, pekan ketiga tafsir Ibnu Katsir ini. Insyaallah. Pekan keempat Banyak itu Subuh ya tapi subuh. Ahad pada subuh. Sabtu enggak. Sebelumnya. Dulu dibikin terserah ustaznya temanya. Jadi ngaca, lama-lama orang Mas, ini matiin rekaman. bilang dulu nggak dapet apa-apa ini kalau nggak sistematis gitu. Tiga. Apalagi nanti kadang-kadang Ustadz yang kemarin Double. double. Iya. Streaming Akhirnya juga. dibikin sistematis. Jadi